Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukmawati Pramugari SPD, Guru Bahasa Indonesia dari MAN 1 Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ajar saya, yaitu surat lamaran pekerjaan. Yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan yakni permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan dapat pula didefinisikan sebagai surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan, atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Fungsi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berfungsi sebagai langkah pembuka bagi seorang untuk bekerja di suatu tempat. Sekarang dari pembahasan surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan harus singkat, padat, jelas, dan tidak bertele-tele. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam surat lamaran kerja, yaitu jabatan yang diinginkan, 2. Identitas pelamar yang meliputi nama lengkap, usia, status pernikahan, alamat, dan tingkat pendidikan. 3. Kualifikasi pelamar, yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian. Surat lamaran perlu dilampiri oleh berbagai dokumen atau keterangan yang dimaksud meliputi 1. Fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, fotokopi KTP, surat tanda pencari kerja, surat referensi, surat keterangan baik dari kepolisian, surat keterangan sehat, surat izin orang tua atau wali, dan fas foto terakhir. Surat lamaran harus dilampiri pula dengan riwayat hidup. Riwayat hidup membuat data tentang mengenai diri pelamar, data yang perlu disebutkan antara lain 1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, tempat tinggal atau alamat, riwayat pendidikan, pengalaman kerja. Berikutnya keahlian khusus dan referensi. Struktur surat lamaran pekerjaan. Apabila kita ingin membuat surat, di sini kita harus mengetahui dulu strukturnya. Di antaranya tanggal surat, yang B. Hal, C. Lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Contoh di sini yaitu tempat tanggal surat. Tempat tanggal surat merupakan keterangan yang menjelaskan lokasi dan waktu ditulisnya surat itu. Contoh yang benar, umpamanya Jakarta, 17 Januari 2018. Bandung, 21 April 2018. Medan, 10 November 2018. Nah, dalam penulisan di sini ada yang salah. Di sana ada kata Jakarta, 17 Januari 2018. Mengapa di sana salah? Karena di sana tidak memakai koma. Seharusnya kata Jakarta kita gunakan tanda koma. Berikutnya Bandung, 21 April 2018. Nah, penulisan itu salah karena memakai titik. Berikutnya lagi ada kata Medan, 10 April. Di sana kita tuliskan 10 strip, 11 strip lagi 2017. Di sana bisa dikatakan salah. Mengapa? Karena memakai tanda pisah. Itu ada tanda strip. Sekarang hal surat. Hal surat berarti soal atau perkara yang dibicarakan surat. Misalnya lamaran pekerjaan menjadi marketing eksekutif. Di situ ada hal lamaran pekerjaan atau hal lamaran menjadi marketing eksekutif. Lampiran. Lampiran merupakan penjelas atau jumlah dokumen yang disebutkan dalam surat tersebut. Umpamanya kata yang benar, lampiran atau berkas, lampiran 3 lembar, lampiran 10 lembar, dan sebagainya.
Yang salah di sini ada lampiran 1 berkas, lampiran 5 ditulis di sana, atau 3 ya, 3, maaf, di sana 3 dibuat tanda gurung 3 lembar, terus lampiran 10 lembar. Alamat surat. Ada 2 macam alamat surat, yaitu alamat luar dan alamat dalam. Alamat luar itu biasanya dibuat di luar amplop surat yang akan kita kirimkan. Umpamanya kepada PT Prima Auto dan seterusnya bla 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 bla. Dilanjutkan dengan alamat dalam. Alamat dalam itu yang kita tulis, yang akan kita tujukan kepada, umpamanya kepada kepala SMA Citra Persada, Jalan Maisari Dalam nomor 10 Jakarta Selatan. Berarti itu yang berada di dalam surat. Sedangkan yang di dalam surat, atau maaf, yang di luar surat itu berarti di amplop luar surat yang akan kita kirimkan. Nah, di sini ada salam pembuka. Salam pembuka berfungsi sebagai penghormatan terhadap pihak yang dituju. Di sini penulisan yang benar yaitu dengan hormat, koma, der Sir dan der Sirs itu tanda koma. Sedangkan yang salah dengan hormat menggunakan huruf kecil yang terakhir. Contoh, kata sir dalam contoh di atas menggunakan huruf kapital karena kata itu termasuk kata sapaan. Yang berikutnya isi surat. Isi surat lamaran pekerjaan terbagi atas 3 bagian, yakni alinea pembuka, alinea isi, alinea penutup. Yang keempat, atau yang G, yang selanjutnya itu salam penutup. Salam penutup yang lazim dalam surat lamaran pekerjaan adalah hormat saya, dan dapat juga digunakan wassalam. Yang benar kita tulis hormat saya, koma, atau wassalam. Hormat wassalam kita beri tanda koma. Sedangkan kata yang salah itu hormat saya titik dan kata wassalam titik. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.